Halo, saya Aldo Mukulan Hutagalung dari kelompok Progresio. Saya saat ini berusia 23 tahun dan saya lulusan S1 Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Nicholas Calvin Renaldi. Saat ini saya berusia 24 tahun dan berdomisili di Bekasi. Saya merupakan lulusan S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dan perkenalkan, nama saya Vincentius Arewasya Satama, berusia 23 tahun dan berdomisili di Kota Bekasi. Saya merupakan lulusan S1 Fisika dari Institut Teknologi Bandung. Dan kami adalah kelompok Progresio. Kami berkenalan melalui LinkedIn dan kemudian melanjutkan percakapan melalui Instagram dan WhatsApp Group. Setelah kami berkenalan, ternyata kami mau untuk bergabung di BRI untuk mewujudkan BRI sebagai lembaga perbankan yang meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kerja yang nyata dan berdampak. Keuangan inklusif adalah kondisi di mana setiap orang atau masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan bahwa target inklusi keuangan pada tahun 2024 sudah mencapai 90%. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Menurut data survei 3 tahunan OJK, inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19% atau meningkat dari 67,8% pada tahun 2016. Mengapa masyarakat Indonesia perlu industri finansial yang inklusif? Yang pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat, terutama untuk demografi yang biasanya tidak mendapatkan pelayanan dari bank tradisional, agar kesenjangan ekonomi antar masyarakat dan antar daerah dapat diminimalisir. Selain itu, inklusi keuangan juga perlu ditingkatkan untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan penghasilan, mendapatkan modal, dan keluar dari kemiskinan. Dan untuk mengembangkan literasi finansial demi terciptanya masyarakat yang bijak dalam mengelola keuangannya. Beberapa permasalahan yang kami analisis mengenai inklusivitas industri finansial di Indonesia adalah yang pertama, kredit konvensional terkadang lebih memberatkan kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki kebutuhan berbeda dengan target utama kredit itu sendiri, yaitu usaha atau peminjam dengan nominal besar. Sehingga perlu disediakan kredit skala mikro untuk kebutuhan seperti kebutuhan anak-anak atau kebutuhan sekolah dengan persyaratan yang lebih mudah. Yang kedua, akses perbankan di luar kota besar masih jarang, sehingga pada perencanaan infrastrukturnya harus ada prioritas untuk daerah-daerah yang kurang dicapai. Selain itu, birokrasi harus dipermudah dan red tape harus dipangkas agar nasabah dapat tertarik dengan produk bank. Hal ini dapat dicapai melalui contohnya adalah produk digital seperti bank digital yang menawarkan personalis produk dan verifikasi yang cepat. Selanjutnya, sudah terdapat akses, tetapi masyarakat belum memanfaatkan produk bank karena rendahnya literasi finansial dan kepercayaan terhadap lembaga finansial, khususnya perbankan. Untuk itu, perlu adanya penyuluhan mengenai kegunaan menabung dan pentingnya memikirkan kebutuhan dana jangka panjang guna meningkatkan dan memperbaiki persepsi bank di masyarakat di luar kota besar menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan berkontribusi positif ke lingkungan atau komunitas unsur banking. Selain itu, bank dapat meningkatkan kontribusi ke masyarakat di daerah kurang berkembang melalui program CSR berupa fasilitas umum yaitu rumah sakit, rumah susun, sekolah, posyandu, dan lain-lain. Kondisi masyarakat pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui bahwa masih ada produk bank yang lain selain simpan pinjam konvensional yang dapat membantu mengembangkan kondisi perekonomian mereka sesuai dengan kondisi personal mereka. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah untuk membuat program dana darurat. Dana darurat sendiri adalah dana yang disisihkan untuk menanggulangi kejadian yang tidak terduga seperti pemecatan, penurunan gaji, atau PHK akibat pandemi. Dana darurat ini dapat berupa deposito berjangka, investasi, atau tabungan bank. BRI juga telah mengembangkan keuangan yang inklusif dengan 3 strategi yang utama, yaitu yang pertama, mengembangkan agen Briling menjadi 600.000 hingga akhir 2022. Kedua, BRI akan terus mengembangkan digital advisor. Yang ketiga, BRI terus berupaya untuk mengembangkan bisnis secara digital. Saya, Aldo Mukulan Hutagalung dari kelompok Progresio. Saya Nicholas dari kelompok Progresio. Saya Aryo dari kelompok Progresio, siap menjadi bagian FLP BRI 2022. Bersama memajukan BRI. Salam berilya. berilya.